Ya memang satu skuad Liverpool emang lagi jelek ya. Bahkan pemain mengganti pun nggak ada yang bisa memberikan jawaban. Yo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audibal. Audi diskusi abal-abal. Oke, langsung aja kita bahas kekalahan pertama Liverpool di musim 2024-2025 atas Nottingham Forest. 0-1 kalahnya di Anfield. Ya, setelah melalui 3 pertandingan yang super impresif dengan 3 kemenangan tanpa kebobolan. Puncaknya saat menang lawan MU 3-0 di Old Trafford. Dan seharusnya Liverpool yang menjamu Nottingham Forest di Anfield yang katanya stadionnya angker itu kalah. Ini kalau Arne Slot bilang di press conference bahwa mereka seharusnya nggak kalah di tim yang bahkan mungkin bersaing di Liga Champions aja tuh enggak gitu kan. Makanya yang biasanya tuh finish di papan tengah atau papan tengah ke bawah. Ini bukan disrespect terhadap Nottingham Forest-nya. Memang kenyataannya begitu guys. Dari sejak Nottingham Forest balik ke Premier League, apakah mereka pernah finish di atas 10 besar? Tidak kan? Jadi gue ngerti banget perasaan frustasinya Arne Slot ya atas kekalahan ini. Apalagi nih kalau kita lihat statistik ya. Ball possession Liverpool itu 69%. Nottingham Forest 31. Total shotnya 14, Nottingham 5. Nah, on targetnya Liverpool tuh 5, Nottingham Forest 3. Tapi big chance-nya Nottingham Forest ada 2 dan 1 jadi gol, yaitu Callum Hudson-Odoi. Sedangkan Liverpool big chance-nya 1. Jadi 14 shot, dia cuma punya big chance 1. Nah, sekarang kita bedah ya, kenapa Liverpool bisa sampai kalah lawan Nottingham Forest. Jadi, menurut gua ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah hampir semua pemain Liverpool, terutama yang di depan itu main jelek, parah. Masa ngoper satu sama lain tuh nggak ada yang nyampe. Kayak tiba-tiba tuh komunikasinya sudah terjalin 2 minggu yang lalu sebelum international break tuh hilang begitu aja gitu. Jadi gimana saat Salah bergerak nusuk ke kotak penalti, si Szoboszlai terlalu maju, dioper malah nggak nyampe. Atau enggak Szoboszlai salah ngoper gitu, harusnya ngoper ke Salah malah ngoper ke Trent Alexander-Arnold sebelah kanan. Atau mungkin Diogo Jota salah ngambil ruang, salah ngambil posisi. Pokoknya segala teknisnya salah semua lah gitu kan. Gak ada yang bener. Bener-bener komunikasi pemain di depan itu berantakan. Dan operannya mereka itu terlalu banyak yang salah ya. Apalagi si Mohamed Salah ya, banyak yang salah dia. Selain egois ya, jadi memang Salah ini mencoba untuk membagi bola ya kan, mau ngoper bola, buka ruang. Tapi masalahnya dia sama teman-temannya di depan tuh kayak nggak ada chemistry-nya aja, kayak hilang begitu aja gitu loh. Setiap kali ngoper tuh pasti nggak nyampe, hilang bola, atau nggak salah sasaran, timingnya kurang pas. Ya bukan cuma Salah doang, tapi semuanya gitu kan. Luis Diaz yang biasanya dia punya kemampuan dribbling, suka nusuk dari sisi kiri ke kotak penalti, tahu-tahu banyak keblok ya. Habis itu pergerakannya juga salah. Habis itu dia kehilangan banyak bola. Jota juga yang biasanya tuh bisa ngasih ancaman lah paling nggak di depan sekali 2 kali. Ini nggak kelihatan sama sekali. Szoboszlai apalagi, parah sih dia nih. Szoboszlai sama McAllister mah parah banget ya. Jadi dia emang nggak bisa bagi bola yang harusnya mereka tuh jadi inti dari permainan Liverpool, di mana mereka nanti yang mendistribusikan bola dan mengatur serangan, malah nggak jalan gitu. Justru Gravenberch yang agak lumayan mainnya ya. Dan untuk belakangnya juga, ya belakangnya sih ya so-so ya. Maksudnya nggak bagus, nggak jelek. So-so lah ya. Hanya di level oke. Tapi memang mereka nggak menyangka waktu Hudson-Odoi itu ngelepas tendangan melengkung dan itu masuk ke gawang. Even Alisson pun nggak nyangka kan. Alisson kan nggak mencoba untuk nepis kan. Kiranya bolanya itu out, yang nggak tahu bolanya masuk gitu. Ya memang satu skuad Liverpool emang lagi jelek ya. Bahkan pemain mengganti pun nggak ada yang bisa memberikan jawaban. Dan ini menjadi masalah kedua bagi Liverpool, yaitu tidak ada pemain yang dapat mengangkat tim ini saat lagi stuck. Jadi nggak bisa ngandelin substitute player ya. Nggak ada istilah super sub di Liverpool tuh nggak ada ya.
spesialis super sub ya, yang bisa mengubah pertandingan di babak kedua, yang bisa memberikan angin segar, yang bisa memberikan kreativitas lebih. Itu nggak ada di cadangannya Liverpool. Apalagi kalau misalkan pemain intinya cedera, berarti kan yang dicadangkan naik ke atas kan, naik ke tim utama kan. Nah berarti penggantinya tuh makin nggak ada lagi itu, karena memang kan mereka nggak beli pemain, cuma beli Mamardishvili sama Federico Chiesa kan. Itu pun Chiesa kemarin nggak ada di list bangku cadangan loh. Jadi ini benar-benar masalah besar ya buat Liverpool ya. Kalau misalkan kayak gini terus ya, misalkan beberapa pemain di tim utama tuh main jelek ya, lagi kehilangan momentum, off day lah, tapi nggak ada yang bisa gantiin gitu. Terus gimana lu bisa bersaing? Apakah mau mengandalkan ugly win terus? Iya, kalau misalkan dapat 10 ugly win ya bisa juara, tapi kalau misalkan ya cuma dapat sekali 2 kali, sisanya tuh kalah atau seri, ya susah juga Liverpool harus bersaing di papan atas ya. Jadi kalau Liverpool masih mau dan niat untuk bersaing di papan atas, ya mereka harus benar-benar menjaga kebugaran pemainnya sembari kurang-kurangin off day-nya kayak begini. Nah, alasan ketiga adalah menurut gue karena international break. Ya, Arne Slot gak mau ngasih alasan bahwa international break yang bikin mereka kalah. Tapi gak bisa dipungkiri bahwa memang international break merusak momentum Liverpool yang menang di 3 pertandingan itu. Jadi udah dapat nih momentumnya nih, apalagi habis lawan MU, kepercayaan diri itu meningkat. Pemainnya pergi ke negara masing-masing. Nah, itu kan perjalanannya kan jauh, udah gitu iklimnya berbeda. Abis itu mereka juga bertanding di 2 pertandingan di international break itu, belum lagi latihannya dengan intensitas tinggi. Jelas aja pemainnya pada lelah, ada beberapa yang cedera, untungnya Liverpool nggak baik kan, ya cuma Harvey Elliott doang. Dan juga itu, chemistry-nya jadi hilang begitu aja, momentumnya tuh hilang. Harusnya Liverpool bisa ngelanjutin momentum yang udah tercipta di laga lawan MU, ini malah putus begitu aja. Dan pemain terlihat kayak kelelahan gitu kan, kayak fisiknya mereka nggak prima untuk main dengan intensitas tinggi itu. Dari menit pertama udah kelihatan. Jadi Liverpool layak kalah, tapi ini bagus ya. Ini bisa menjadi pelajaran penting buat Arne Slot dan juga para pemain Liverpool lainnya, bagaimana bisa lebih baik di match ke depannya. Jadi buat fans-fans tim lawan nih yang langsung membanding-bandingkan Arne Slot sama manajernya ya, yang botak juga itu, tadinya di dalam gol atau keluar. Nah, tenang aja guys ya, tenang aja, ini baru permulaan ya. Dan berdasarkan permainan dari 3 pertandingan pertama, ya Liverpool layak untuk bersaing di papan atas. Mereka punya kualitas, mereka punya manajer yang bisa membaca pertandingan dan cukup cerdas ya waktu dia ngejelasin gimana dia ngalahin MU. Jadi untuk fans lawan, ya anggap aja ini lagi dibuka kesempatannya, dibuka pintunya untuk naik ke atas, tapi bentar lagi kita akan jatuhkan kembali. Nggak, bercanda. Ya, intinya memang Liverpool harus bangkit ya, dan harus menemukan formula yang pas. Kalau misalkan mereka lagi stuck ya dengan pemain yang ada, apakah mengubah strateginya atau menempatkan posisi mereka di posisi-posisi yang sekiranya bisa memberikan dampak, atau bagaimana hanya Arne Slot yang bisa merencanakan dan kita hanya bisa menikmati. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ya, dan juga komen ya tentang kekalahan Liverpool ini. Apapun itu, boleh lo komentarin juga. Menghujat juga tidak dilarang. Dan jangan lupa untuk kasih like video ini, subscribe channel Audible buat dapetin video-video terbaru gue saat gue upload nanti. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Adara Mantio, ciao.